Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Semuanya sehat? Sehat Ibu. Oke, saat ini kita akan melakukan pembelajaran. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu meminta salah satu siswa untuk bisa membawakan kata-kata dua. Siapa yang bisa di sini? Oke, Ocha akan maju. Pimpin doang teman-teman di kelas ini. Iya teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, mari kita berdoa dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ocha. Baik kembali ke tempat berikutnya. Oke, sebelumnya Ibu mau cek daftar hadir dulu. Nanti saat Ibu panggil nama-namanya, semuanya angkat tangan, katakan hadir ya. Ramadila, hadir Ibu. Ocha, hadir Ibu. Evi, hadir Ibu. Tini, hadir Ibu. Fitri, hadir Ibu. Ivana, hadir Ibu. Joyce, hadir Ibu. Nike, hadir Ibu. Mei, hadir Ibu. Alicia, hadir Ibu. Oke. Ya, anak-anak, di sini Ibu akan menunjukkan salah satu gambar. Nah, di sini coba anak-anak Ibu memberikan 5 menit untuk semuanya bisa mengamati yang ada dalam gambarnya. Semuanya memperhatikan, kemudian melihat apa yang ada dalam gambar ini. Anak-anak, lewat gambar yang Ibu sudah tunjukkan ini, siapa yang bisa katakan apa yang ada pada gambar ini? Ya, Alicia, Joyce, boleh katakan. Ada antibiotik Ibu. Ya, Ada antibiotik. coba suaranya besar. Ada antibiotik Ibu. Ada antibiotik. Apa lagi? Ada yogurt. Ada yogurt. Apa lagi? Ada keju. Ada keju. Apa lagi? Roti. Apa lagi? Tapai. Kemudian? Kecap. Tempe. Iya, benar semua. Di sini ada yogurt, ada juga, ada bir, ada antibiotik penicillin, ada tempe, ada tapai, keju, kecap, roti ya. Nah, anak kalian sudah melihat di sini ada berbagai macam gambar yang menunjukkan bioteknologi yang konvensional dan juga modern. Ibu sekarang mau menanyakan dari semua ini mana yang termasuk konvensional dan mana yang termasuk modern. Siapa yang bisa jelaskan? Ramadila, oke, boleh. Contoh yang termasuk konvensional atau masih tradisional yaitu tempe, kecap, yogurt, dan keju. Mengapa dikatakan sebagai konvensional? Karena pembuatannya itu masih menggunakan peralatan yang tradisional. Misalnya kecap, alat penyaringannya dan perebusannya, peredaman masih tradisional. Begitu juga dengan tempe, alat tradisional masih pakai dandan, perebusan kedelai. Baik. Tadi Ramadila menyatakan yang konvensional atau yang tradisional. Ada yang modern tidak? Ada Ibu. Ya, coba Alicia. Yang modern itu adalah antibiotik Ibu. Antibiotik merupakan hasil bioteknologi modern. Antibiotik adalah senyawa yang umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen penyebab penyakit. Yang luar biasa sekali ya. Anak-anak bisa menjelaskan mana yang tradisional, mana yang modern. Ya baik. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran daripada bioteknologi ini. Yang pertama, kita membelajarkan bioteknologi ini untuk mengetahui mana yang konvensional, mana yang modern. Contohnya dalam pembuatan tempe, pembuatan kecap. Tapi kita harus tahu mana yang menggunakan bioteknologi yang konvensional, mana yang menggunakan yang modern. Kemudian manfaatnya bioteknologi dalam mengapa kita perlu mempelajari bioteknologi? Karena bioteknologi ini dirancang dan dikembangkan untuk mempermudah kehidupan manusia secara umum, dan bioteknologi ini juga ilmu yang mempelajari manfaat
bioteknologi ini. Ada 3 penilaian yang dibawakan. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Di mana kognitif itu menilai tentang pengetahuan anak-anak. Kemudian dengan afektif itu melihat daripada sikap anak-anak, dan juga psikomotor dan keterampilan atau skill daripada anak-anak. Dan anak-anak sudah bisa tahu dalam mata pelajaran ini, bioteknologi ini, bagaimana bentuk penilaiannya ya. Dan aku harap anak-anak semua bisa menunjang daripada bentuk-bentuk penilaian itu. Iya, sama masuk artinya. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan bentuk penilaian kan? Sikap juga ditentukan seperti ini. Anak-anak jangan datang terlambat. Kalau sudah dijadwalkan mata pelajarannya jam berapa mulai, anak-anak harus datang tempo waktu, jangan menunggu waktu ya. Juga akan menunjukkan salah satu video di mana bioteknologi konvensional dan juga modern. Ibu harap Anda bisa memperhatikan mengamatinya ya. Kemudian Anda menyampaikan permasalahan apa yang terdapat dalam video tersebut. Masih banyak lagi produk-produk bioteknologi yang lain. Berdasarkan apa saja? Yuk saksikan video berikut ini. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses evolusi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bioteknologi adalah ilmu terapan karena menggabungkan berbagai cabang-cabang ilmu, antara lain biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan lain-lain. Terdapat 2 jenis bioteknologi, yaitu ada yang konvensional dan ada yang modern. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional. Ciri bioteknologi konvensional antara lain sudah ditemukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Wow, lama sekali ya. Peralatan dan metode yang digunakan masih sederhana. Prosesnya kurang steril, relatif lebih murah, dan produk yang dihasilkan terbatas dengan kualitas yang belum terjamin. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan prinsip kerja fermentasi. Siapa saja bisa membuat produk. Anak-anak yang sudah melihat videonya, untuk mengamati permasalahannya, Ibu akan membagikan dong dalam 3 kelompok ya, supaya tidak banyak. Mulai berhitung dari teman Bishe, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Iya, coba yang 1 cari 1, 2 cari 2, 3 cari 1 di sini, 2 di belakang, 2 di belakang, 3 di belakang. Ayo. Ada KPD, nanti Ibu berikan kepada tiap kelompok. Tiap kelompok harap untuk isi menjawab permasalahan-permasalahan yang ada tentang video tadi ya. Konvensional, dia menerapkan kehidupannya kepada saya yang ada di ya, pemilihan ketua rasa analisis untuk presentasinya nanti bagi kelompok mana yang presentasi, salah satu kelompok saja presentasi. Baik Ibu. Lihat mana yang masuk di penerapan bioteknologi tradisional atau konvensional, kemudian mana juga yang modern, penerapannya bagaimana. Nanti Ibu minta salah satu kelompok antara kelompok 1, 2, dan 3 untuk presentasi ini. Ya, sudah mengerti yang ada di dalam videonya? Sudah Ibu. Ya, jadi lihat video dan gambar yang ada di video dijelaskan untuk. Nah, mana yang konvensional
kemudian penerapannya bagaimana. Oke, jawab sesuai KPD-nya. Nanti Ibu membagikan dong sebar yang presentasi depan. Jadi pilih ketua dan sekretaris di depan. Nanti presentasi depannya satu kelompok satu. Oke, baik. Semuanya boleh lihat KPD-nya. Kemudian mengerjakan. Ibu memberikan waktu hanya 10 menit dari sekarang. Waktu sudah selesai. Waktunya Ibu selesai untuk anak diskusi sudah selesai. Sekarang Ibu hanya meminta satu kelompok saja untuk presentasi. Ibu meminta kelompok satu, boleh tidak untuk presentasi? Boleh, ya baik. Maju ke depan. Kelompok satu sudah siap untuk presentasi. Kelompok 2 dan kelompok 3 harap untuk bisa perhatikan kelompok 1. Apabila ada yang menjadi pertanyaan yang belum mengerti, boleh bertanya. Kelompok akan menjawab. Apabila jawabannya belum benar, juga akan mencoba menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk itu kepada teman dipersilakan. Ya, di sini carilah contoh bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu contoh bioteknologi konvensional diantaranya ada pembuatan tempe, yogurt, tape, kecap, roti, keju, dan antibiotik. Yang kedua, contoh bioteknologi modern yaitu diantaranya itu rekayasa genetik, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangan sel induk, dan kloning. Dan yang ketiga itu ada penerapan bioteknologi modern yaitu reproduksi, pertanian dan perkebunan, medis, industri, dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu penerapan bioteknologi konvensional yaitu diantaranya pangan, domestik, hewan dan tumbuhan dan terakhir. Ya baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Biologi teknologi modern yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Yang kedua, dilakukan tidak hanya turun-temurun, melainkan berdasarkan pengajian dan pengalaman. Yang ketiga, melibatkan rekayasa fermentasi serta pengetahuan biokimia dan biokimia molekul. Yang keempat, umumnya untuk kebutuhan industri. Ya, mungkin sekian dari jawaban yang kelompok kami berikan. Apakah teman dapat mengerti dengan jawaban yang telah kelompok kami berikan? Ngerti Ibu. Ya, supaya pertanyaan yang terakhir dari kelompok itu kepada teman dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2 yaitu mengapa pemanfaatan energi alternatif termasuk contoh penerapan bioteknologi. Bioteknologi memiliki tujuan untuk mengembangkan teknologi dan produk yang membantu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan petani. Nah, pemanfaatan energi alternatif merupakan contoh dari bioteknologi modern di bidang industri dengan pemanfaatan kotoran hewan, sisa tumbuhan, serta limbah menjadi bahan bakar alternatif seperti biogas, biodiesel, dan etanol. Mungkin sekian dari jawaban yang kelompok kami berikan. Apakah kelompok 2 dapat mengerti dengan jawaban yang telah kami berikan? Terima kasih. Ya, Ibu dan teman-teman, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan 3 juga sudah memberikan pertanyaan. Ibu rasa semuanya sudah paham? Iya. Di sini kesimpulan yang Ibu ambil adalah dapat diambil dari materi bioteknologi hari ini. Jika dapat mengetahui contoh tersebut juga dalam bahan-bahan makanan yang selalu kita konsumsikan dan selalu kita gunakan pada saat kita praktikum maupun saat kita sedang bekerja. Dan tadi
konvensional dan juga modern ya. Pembelajaran hari ini sebelum ibu menutupnya, ibu mau evaluasi sedikit tentang apa yang tadi anak-anak sudah lihat, sudah presentasikan. Apakah anak-anak masih menangkap dan mendengarnya? Siapkan kertas kosong kalian dan juga pena. Harap semua barang-barang disediakan. Memberikan soal, anak-anak tulis ya sesuai apa yang anak tahu, yang anak tadi tangkap mengenai materi yang tadi sudah ibu jelaskan. Baik. Yang pertama, soal yang pertama, produk apakah yang digunakan sebagai bioteknologi konvensional? Produk apakah yang dipakai sebagai bioteknologi konvensional? Sudah semuanya sudah tulis? Yang kedua, produk apakah yang dipakai sebagai bioteknologi modern? Produk apakah yang dipakai sebagai bioteknologi modern? Ya, cukup itu saja 2 pertanyaan dari Ibu. Harap anak-anak dapat menjawabnya, kemudian kumpulkan di sini ya. Ya, semuanya sudah mengisi di lembaran jawabannya. Yang boleh tunggu langsung. Baik Ibu, yang dari belakang over. Ya, harap tenang semuanya. Iya, baik. Sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Minggu depan Ibu akan masuk dengan materi prinsip-prinsip bioteknologi ya. Belajar dari rumah apa itu prinsip-prinsip bioteknologinya supaya masuk minggu depan di kelas semua bisa mengerti. Ibu minta satu teman untuk bisa membawakan